Roy Suryo mengeluarkan tantangan potong kepala hingga gantung di Tugu Monas jika kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan proyek dengan anggaran besar. Bukannya datang dengan data, Roy malah datang dengan dukun. Ketika semua lembaga sudah menyatakan ijazah Jokowi sah, dari UGM sampai Bareskrim, Roy justru berputar arah. Tidak ke Mahkamah Konstitusi, tapi ke alam mistik. Serangan metafisik katanya. Sekarang dia membuat fitnah baru lagi yang katanya dia ini disantet, dan santetnya itu datang dari arah Solo ya. Untuk orang-orang seperti kita ini pastinya berasumsi siapa yang ada di kota Solo itu ya tujuannya pasti ke keluarga Pak Jokowi. Aduh nih ya, kapan ya Tuhan ini membungkam mulut manusia satu ini. Inilah yang disebut pakar telematika, lebih percaya santet daripada yang nyata. Dan kalian masih membela dan mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Roy Panci. Pokoknya ya kan, akhir-akhir ini Indonesia ini diramaikan oleh segerombolan orang yang rata-rata, kalau tidak mau dikatakan semuanya, idiot. Setelah macak kesurupan teman-teman ya, tentu teman-teman tahu lah, si maling Panci ini kan kemarin macak kesurupan ya kan, kesurupan roh Petruk ya kan. Kemudian macak mendapatkan kiriman santet dari Solo ya kan beberapa waktu yang lalu. Katanya ilmuwan ya kan, katanya peneliti, tapi kok percaya klinik. Sudah gitu ya kan, jelas-jelas ya kan menyebut disantet dia dari Solo. Coba bayangin gitu loh. Aduh, disantet dari Solo katanya. Siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi yang dituduh? Aduh, Roy. Sudah begitu teman-teman ya. Sekarang terkait ijazah Jokowi yang diduga palsu, dia bikin narasi lagi, menantang potong kepala dan gantung di Monas. Coba bayangin ini apa maneh to Roy. Aduh, makin lama stadium gilamu semakin tinggi Roy. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Roy Suryo mengeluarkan tantangan potong kepala hingga gantung di Tugu Monas jika kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan proyek dengan anggaran besar. Hal itu dikatakan Roy Suryo menanggapi tudingan politikus Ali Muchtar Ngabalin terkait polemik ijazah Jokowi yang tidak kunjung selesai hingga saat ini. Roy Suryo menantang potong kepala atau gantung di Monas kalau bisa membuktikan pernyataan Ngabalin. Roy Suryo menegaskan bahwa apa yang dilakukannya merupakan kecintaannya kepada Universitas Gadjah Mada. Roy mengaku tidak rela alma maternya melakukan tindakan yang tidak proper. Roy Suryo menegaskan tidak ada yang menggerakkan dirinya dalam kasus ini. Yang menggerakkan dirinya adalah rasio dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Ya, kalau menurut saya ini adalah sebuah tantangan dari seseorang yang sudah tidak ngerti lagi harus melakukan apa untuk membela dirinya, ya kan? Sudah terdesak, sangat terdesak, bahkan sudah sangat terdesak sekali. Sehingga sudah aneh-aneh. Jadi gilanya udah muncul, ya kan? Tanda-tanda kelainan psikologi dan kelainan kejiwaannya sudah sangat tampak gitu ya. Jadi sudah mulai nantang-nantang potong leher lah, yang nantang-nantang itu gantung di Monas lah. Ya udah bisa ditebak, ini adalah sebuah pernyataan orang yang sedang mengalami tekanan yang sangat tinggi ya. Gejala depresi lah. Lanjut. Katanya orang berpendidikan, tapi tidak percaya institusi pendidikan. Kaum intelektual dan cendekiawan.
lebih percaya hal yang gaib daripada institusi keamanan. Inilah yang disebut pakar telematika. Lebih percaya santet daripada yang nyata. Dan kalian masih membela dan mendengarkannya. Mungkin ini adalah ilusi ketakutan. Ketakutan yang berlebihan. Sudah kehabisan bahan, para pendukung mulai meninggalkan. 16 miliar tidak bisa digenggam, diperalat untuk menjatuhkan. Diperalat untuk membuat kericuhan. Mengadu domba sesama anak bangsa. Bukan karena kebenaran. Bukan juga menuju keadilan. Tapi mungkin ini hanyalah sebuah titipan. Dari orang-orang yang dirugikan, dari orang-orang yang hilang harapan, hancurnya reputasi politik, lemahnya daya tarik, dan kemungkinan kekuasaan tidak lagi mereka dapatkan. Salam, akal waras. Ya, ini mengomentari pernyataan si Maling Panci yang tidak percaya dengan pernyataan dari UGM, tidak percaya dengan hasil uji laboratorium dari mana Bareskrim Mabes Polri, dan justru yang dipercaya adalah ya kan asumsinya, ya kan, sugestinya terkait santet yang jelas-jelas dia sebutkan santet dari Solo. Ngakunya akademisi. Alah, pret, akademisi apa kau ini? Panci. Lanjut. Kalian pastinya kenalkan dengan manusia satu ini, manusia penyebar fitnah ijazah Pak Jokowi, ya. Yang ketika debat itu mulutnya nggak bisa mingkem, selalu mangap walaupun dalam keadaan diam, ya. Siapa dia? Dia adalah Roy Panci Mangap Suryo. Setelah dia terancam masuk jeruji besi, ya, sekarang dia membuat fitnah baru lagi, yang katanya dia ini disantet, dan santetnya itu datang dari arah Solo, ya. Untuk orang-orang seperti kita ini pastinya berasumsi siapa yang ada di kota Solo itu, ya tujuannya pasti ke keluarga Pak Jokowi. Aduh nih ya, kapan ya Tuhan ini membungkam mulut manusia satu ini. Saya kalau lihat manusia satu ini bawahnya enak, pengen muntah ya, pengen ngeluarin isi perut itu ya. Kalau lihat muka dia itu ya, yang selalu nyengir, mangap ketika lihat lawan bicara dia ini bicara, nyengir untuk menutupi kepanikannya. Ya terus ini masalah ijazah Pak Jokowi ya, setelah santet katanya dia ini disantet. Kalau kita ini mempunyai akal dan logika yang sehat ya, yang katanya ini Bareskrim atau Polri terus atau KPK atau apapun katanya itu diintervensi sama Pak Jokowi ini. Kalau kita logikanya jalan ya, pikiran kita sehat. Dulu waktu Pak Jokowi ya mendaftar ingin menjadi wali kota, Pak Jokowi ini bukan siapa-siapa ya. Kalau dia berani memalsukan ijazah dia sendiri, udah pastinya Pak Jokowi ini sudah terjerat hukum ya. Ketika mendaftar ke KPU harusnya kan ya ada verifikasi, ada legalisir, stempel basah seperti itu. Dari dulu saja sudah pastinya ketahuan ya, di KPU itu bukan manusia-manusia bodoh. Dan anehnya banyak sekali orang-orang yang percaya dengan mulut busuk manusia satu ini ya, si Panci Mangap Suryo ya. Bilang katanya dia sekarang ya fitnah lagi, katanya dia ini disantet dan santetnya itu datang dari arah Solo. Ya mudah-mudahan saja ya ada yang benar-benar yang menyantet dia ya, yang untuk menutup atau membungkam mulut dia yang selalu menyebar fitnah ya, buat Roy Panci Mangap Suryo. Aduh, Roy Panci Mangap menyebar fitnah baru lagi ya. Ini menuduh bahwa dirinya mendapatkan serangan santet ya kan, dan santet itu berasal dari Solo. Nah menurut netizen siapa lagi kalau sudah menyebut dari Solo, siapa lagi kalau bukan Jokowi yang dituduh? Ya iyalah, siapa lagi, coba bayangin. Inilah ya Maling Panci yang asal mangap, tetapi celakanya kok banyak orang yang masih mempercayainya gitu loh. Bahkan berdasarkan survei ya yang dilakukan oleh siapa lupa saya, itu kan ada 19% dari responden atau sampel yang disurvei itu ya kan
menyatakan percaya gitu loh, percaya dengan tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Dengan kata lain percaya dengan orang-orang yang sedang idiot-idiot ini. Padahal ini kan orang idiot. Tapi dipercaya, heran saya. Aduh, lanjut. Hadir! Kalau Roy Suryo dapat penghargaan, sepertinya kategori yang paling pas bukan ahli politik atau pengamat terpercaya, tapi juara drama panggung gaib tahun ini. Iya, betul banget. Saking kreatifnya, Roy kini sudah pindah haluan dari ngurusin teknologi dan isu politik serius ke urusan hantu dan ilmu hitam. Bayangkan, di zaman di mana orang butuh fakta dan bukti, Roy malah bilang dia diserang dari dunia gaib. Serangan mistis dari Solo pula. Solo, tempat yang katanya penuh pesona budaya, sekarang jadi sumber serangan supranatural ala Roy. Gila nggak tuh? Kalau dulu Roy sering bikin gaduh dengan tuduhan ngawur soal ijazah Jokowi, sekarang dia naik level jadi paranormal gagal yang bikin kita pengen tertawa sambil geleng-geleng kepala. Ini bukan lagi politik, ini sudah masuk ke ranah cerita horor kampung yang tak jelas juntrungannya. Kalau saja dunia politik Indonesia ini panggung lawak, mungkin Roy Suryo sudah jadi bintang utama. Bayangkan, setelah gagal total membuktikan tuduhannya soal ijazah palsu Presiden Jokowi, sekarang Roy tampil dengan cerita baru. Diserang kekuatan gaib dari Solo. Serius, ini bukan plot sinetron Indosiar jam 2 siang. Ini pengakuan dari seorang mantan pejabat negara yang dulunya dikenal sebagai pakar telematika. Kini, citranya lebih mirip paranormal gagal yang ditolak acara horor malam Jumat. Lucunya, Roy tidak menyebut siapa pelakunya. Tapi ia bilang serangan itu datang dari Solo. Entah kenapa dia berharap publik langsung menebak. Oh, pasti maksudnya Jokowi dan keluarga. Strategi insinuasi yang murahan, nyaris seperti tebak-tebakan receh. Serangannya gaib, asalnya Solo, siapa hayo. Kalau ini materi stand up komedi, mungkin penontonnya tepuk jidat, bukan tepuk tangan. Bukannya datang dengan data, Roy malah datang dengan dukun. Ketika semua lembaga sudah menyatakan ijazah Jokowi sah, dari UGM sampai Bareskrim, Roy justru berputar arah. Tidak ke Mahkamah Konstitusi, tapi ke alam mistik. Serangan metafisik, katanya. Saking absurdnya, publik mungkin bingung. Ini pengamat politik atau pemain sinetron mistis? Dalam wawancara podcast yang viral di TikTok, Roy mengaku menerima serangan supranatural yang ia klaim sebagai tindakan biadab. Tapi bukannya menunjukkan bukti atau indikasi, ia malah bilang sudah melaporkan ke Komnas HAM? Pertanyaannya sederhana. Apa urusannya serangan gaib dengan Komnas HAM? Kecuali kalau Roy menganggap jin-jin dari Solo itu melanggar hak asasi manusia karena tak mengirim surat pemberitahuan sebelumnya. Alih-alih menyajikan bukti, Roy malah menyajikan cerita. Bukan fakta, tapi fiksi. Ia bilang, menurut masyarakat, pengirim serangan itu sudah mulai kelihatan. Kalimat seperti ini lebih cocok disampaikan oleh cenayang, bukan seorang mantan menteri. Ketika logika sudah tidak bisa dipertahankan, yang keluar memang biasanya asap dupa. Konyolnya lagi, ia menyebut gelembung Solo. Entah ini istilah gaul terbaru atau hasil dari meditasi yang terlalu dalam. Ia akhiri dengan ucapan yang dramatis. Evil is evil. Vanity remains vanity. Insya Allah kembali kepada yang mengirim. Sekilas terdengar seperti mantra. Tapi maaf, ini bukan episode Naruto. Masalah besar dari semua ini adalah masih ada saja yang percaya. Padahal politik bukan tempat bermain mistik. Kalau ada tuduhan serius, harus disertai bukti yang bisa diuji publik. Tapi ketika orang seperti Roy menyeret dunia gaib ke arena politik, publik dipaksa untuk menanggapi sesuatu yang bahkan tidak bisa diverifikasi. Ini bukan hanya tidak rasional, tapi membahayakan kecerdasan kolektif bangsa. Roy tidak sedang membuka ruang diskusi, ia sedang membuka pintu ke dunia tak kasat mata. Bukan karena mistik itu benar-benar terjadi, tapi karena ia kehabisan peluru logika. Aduh, di bagian depan tadi menarik teman-teman ya. Kalau ibaratnya diberi penghargaan, si maling panci ini itu layak mendapatkan penghargaan ya kan? Ahli drama goib. Memalukan panci ya kan. Suka mengarang cerita, dapat serangan goib ya. Cerita yang terbaru adalah serangan goib dari Solo. Saya heran gitu ya, kalau orang yang sedikit cerdas saja ya, nggak usah banyak gitu loh, sedikit atau gini aja lah, orang normal gitu aja ya. Tidak IQ-nya tidak 78. Kalau 78 itu kan IQ-nya simpanse gitu ya.
ya manusia normal aja lah dengan EQ rata-rata gitu loh. Ngelihat tingkah polanya si maling panci yang narasinya berubah-ubah ya kan. Saya yakin gitu loh, nggak akan ada yang percaya. Cuma masalahnya ada 19% mereka adalah pendukung Abah dan juga pendukung Pak Uban itu meyakini apa yang dituduhkan oleh Panci ini benar. Coba bayangin. Kalau kira-kira ya diprediksi, ditaksir mereka itu EQ-nya berapa gitu loh. Lanjut. Ya saya yakin kalau Pak Jokowi nggak memaafkan mereka, 4-4 ini gol ini. Gol. Nah, kenapa? Karena aspek pencemaran nama baiknya dan fitnahnya saya kira terpenuhi. Itu pandangan saya tidak ada masalah dengan Mas Roy. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang apa yang disampaikan oleh Rasman ini benar teman-teman ya, bahwa Panji CS ini ya pasti akan masuk gitu. Masuk apa ya? Masuk kandang. Ya kalau bisa jangan lama-lama lah, ya kan? Nggak usah lah prosesnya terlalu berbelit-belit, kan udah jelas ya kan. Iyalah, udahlah tetapkan sebagai tersangka ya kan, kasih kado rompi oren, udah kandangin. Biar apa? Biar nggak lebih banyak lagi orang yang terkontaminasi, yang terinduksi oleh pernyataan-pernyataan double si maling Panji tersebut, ya kan? Iyalah, lanjut. Prabowo 2 kali tumbang, Anies tumbang, Mahfud MD tumbang, Ganjar ikut tumbang. Kekalahan Ganjar juga bisa dikatakan juga kekalahan partai PDIP. Kau masih mau melawan? Gak usah bicara tentang kebenaran, gak usah bicara tentang keadilan. Lagu Indonesia Raya saja gak bisa kau nyanyikan. Kau bilang cinta bangsa ini, tapi ketika institusi ini tidak berpihak kepadamu, kau mengatakan itu adalah pembohong. Gerakanmu bukan gerakan kebenaran. Tindakan kalian bukan mencari tentang keadilan. Kalian hanya ketakutan. Saat pesta demokrasi, kalian tidak akan punya harapan lagi untuk menduduki sebuah jabatan atau mendapatkan bagian dalam kekuasaan. Ingat, jadikan beliau sebagai teman bukan sebagai lawan. Rangkul dan minta wejangan. Boleh berbeda, tapi harus tetap satu tujuan. Boleh berseberangan, asal jangan menjadi lawan. Salam, akal waras. Keren. Udah Roy, gak usah ngomongin ahli telematika, ahli digital forensik, ahli apa lagi tadi tuh, ahli panci nikah, telepancika. Gak usah Roy, udah apalin aja itu lagu Indonesia Raya ya. Lagu apa yang Roy Panci nggak hafal itu ya? Itulah pokoknya ya. Lagu itu aja kau nggak ngerti, ngomongkan cinta tanah air dan lain sebagainya. Mantap sekali apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang pada nggak habis pikir kenapa kok si maling Panci yang mengaku akademisi, mengaku peneliti, dan mengaku selalu berpikir ilmiah tiba-tiba menggiring opini ya kan bahwa dirinya mendapat kiriman santet dari Solo. Pernyataan itu benar-benar membuat netizen se-Indonesia Raya ngelus dada ya guys ya, ngelus dada sambil berkata, kau emang benar-benar idiot Roy. Aduh, kau kelainan jiwa kronis, kalau enggak mungkin kau akan mengatakan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.